Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 PBKK dengan anggota yang pertama Kartika Diva Asmara Gita dengan NRP belakang 039, kemudian saya sendiri Sekar Ambararum dengan NRP belakang 041 dan Dimas Prihadi Setiawan dengan NRP belakang 184. Di sini saya akan menjelaskan tentang UI design dari aplikasi pembelian tiket bioskop yang di sini kami beri nama Vault Cinema. Untuk tampilan di halaman pertamanya tampak seperti ini, yang dimana di sini ada history transaction, lalu my ticket, kemudian di sini ada review daripada film-film yang sedang tayang. Kemudian di sini ada opsi beli tiket dan review. Di sini juga ada sinopsis, lalu ini judul dari filmnya. Kemudian ini bioskop yang menyediakan penayangan film tersebut dan ini jadwal tayangnya. Yang di bawahnya juga sama. Nah, kemudian apabila kita tekan beli tiket, maka yang akan muncul adalah tampilan seperti ini. Di mana di sebelah kiri ini itu adalah pemilihan dari seat atau tempat duduknya. Kemudian di sini ada jam tayang, jumlah tiket, tempat duduk, metode pembayaran, dan kode promo apabila ada. Kemudian langsung tekan proses pembayaran. Setelah nanti diproses pembayarannya, maka akan muncul seperti ini, keterangan seperti ini, yaitu selamat kamu mendapatkan promo dari pembelian tiket, seperti itu. Kemudian juga akan mendapatkan notifikasi seperti ini, sebagai tanda bahwa pembelian tiket telah berhasil. Lalu kembali ke opsi home, akan kembali ke sini lagi. Nah, lalu di sini ada Vault Cinema untuk admin. Di sini untuk memasukkan list filmnya seperti nama filmnya, lalu sinopsis, seperti itu. Kemudian di sini ada opsi update dan delete. Opsi update ini untuk mengedit atau mengupdate informasi dari film tersebut. Kalau delete untuk menghapus. Nah, nanti seperti ini kalau mau menambahkan film baru, jadi masukkan nama filmnya, lalu sinopsis, kemudian bioskop yang menyediakan, lalu jadwal tayangnya, lalu tambah film. Sekian untuk UI desainnya, bisa dilanjut oleh teman saya. Mas. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Prihadi Setiawan dengan NRP 50252211184. Hari ini saya akan menjelaskan kuis 2 ya, terutama untuk PBKK. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari admin
admin dari bioskop, tiket bioskop di sini. Jadi di sini kita punya sebuah landing ya di sini. Udah ada filmnya di sini. Nah, jadi sebenarnya kita itu bisa melakukan CRUD pada film-film ini dengan akses admin. Jadi di sini untuk akses adminnya kita bisa menambahkan film atau menghapus film dari sini. Jadi untuk kesananya kita tinggal ke film list. Oke, di sini film list itu sudah ada tabel-tabel yang berisi film-film yang tadi muncul di ini ya. Film-film yang muncul di landing tadi. Nah, di sini tuh kita bisa melakukan CRUD. Di sini salah satunya sudah dilakukan yaitu read ya di sini. Kita sudah bisa melihat apa yang ada di landing tadi. Terus bisa dilihat di tabel admin sini. Kita juga bisa create, update di sini edit sama delete. Coba kita melakukan create dulu ya. Jadi saya akan coba create film. Nah, di sini formnya seperti ini. Jadi misalkan saya ingin menambahkan Spiderman gitu, Spiderman. Nah, sinopsis sudah sediakan untuk sinopsis seperti ini. Kita sinopsisnya pakai lorem ipsum, jadi biar nggak terlalu ini ya, nggak terlalu ribet pas ngatur. Terus di sini bisa jadwal tayang. Jadwal tayang kita set di 15. Oke. Nah, di sini tuh kita kan ini kan kerjanya bareng-bareng. Jadi untuk masalah DB di sini kita itu fotonya tuh beda-beda gitu. Jadi kayak tiap anggota itu tidak menyimpan foto yang sama. Jadi di sini itu kita sudah sepakat untuk di film di sini. Film itu kita menggunakan sebuah link gitu. Jadi nanti gambarnya bakal muncul. Misalkan saya coba sini installing. Nah, kita pakai image tooling itu biar lebih efisien aja. Jadi tiap anggota dari kita itu bisa mengakses gambarnya gitu. Misalkan saya masukin tadi filmnya, nah, misalkan saya mau memasukkan poster yang ini deh, coba kita simpen dulu. Ada simpen yang ini, coba bisa. Oke, coba image kita simpen di PPKK. Kan kita simpan di sini ya. TS poster, TS poster. Oke, udah save. Kita balik ke image tooling. Kita ada tempat. Oke, ada jadi linknya sini. Oke, karena udah jadi link di sini kita coba masukin lagi. .jpg. Oke, sudah masuk ya. Sebentar, tadi ada. Jadi tadi itu dia itu sebuah form ya. Formnya itu add user.
Oh, ini belum diganti title. Ini use input new film. Nah, oke, saya udah ubah tadi. Oke, inputnya film. Nah, jadi tadi kan kita sudah berhasil melakukan create ya. Kita coba ke landing. Oke, nah sini sudah muncul filmnya. Jadi di sini itu si admin itu dia bisa mengontrol konten yang berada di landing ini ya. Jadi dia bisa atur judul, sinopsis, bioskop, jadwal tayang gitu. Nah, itu tuh diatur di sini. Jadi di sini saya sudah mempunyai beberapa model view sama controller. Jadi di sini anggap aja di sini user model user path ini sebenarnya admin, sebenarnya maksudnya admin. Jadi awalnya itu admin memiliki model dan bisa melakukan CRUD gitu. Nah, di modelnya sendiri di sini kita mengambil tabel ya, tabel film dengan FID, dan ini ada beberapa kolom yang diizinkan dari database tadi. Kita balik lagi tadi database. Nah, di sini film kan ada FID, nama, sinopsis, bioskop, jadwal tayang, dan gambar. Jadi tadi di kodenya kita masukkan ke sini di model. Lalu untuk controllernya di sini kita karena CRUD ya. Jadi di sini saya mempunyai beberapa controller. Yang pertama ini untuk user view ya. Jadi user view itu dia buat nampilin si landingnya tadi. Karena landingnya itu dia ngambil data dari database ya. Jadi langsung ditampilkan. Makanya controllernya di sini dia returnnya user view gitu. Lalu habis itu ada add user juga, ini return view-nya add user, create user buat tadi nambahin film. Lalu di sini lah, ini kan baru add user. Nah, di sini ada insert data. Jadi di sini kita store untuk nama, sinopsis, bioskop, jadwal tayang, dan gambar agar bisa di input ya. Pas di input dia bakal menerima inputnya gitu. Nah, di sini di insert data ya, pakai user model. Setelah itu di redirect ke film list, ke tabel admin yang tadi, yang di awal. Lalu sini ada show single user buat nampilin buat nampilin ini sebenarnya single user itu maksudnya single film maksudnya. Jadi kayak si filmnya itu ditampilin gitu. Jadi di film itu tuh ada informasi apa aja gitu. Makanya dia editornya di sini kan edit view. Jadi di sini kita bisa edit untuk view-nya di sini ya. Nanti saya jelaskan pas saya praktekin. Lalu di sini ada update user data. Jadi setelah diedit kita bisa update sini. Jadi kita bisa memperbarui nilai dari nama, sinopsis, bioskop, jadwal tayang, dan gambar. Lalu kita redirect ke film list. Kita balik lagi ke tabel admin yang tadi, yang ini. Nah, yang ini film list ini. Oke, lanjut. Nah, di sini add random generated content itu nanti saya jelaskan, ini confirmation ya. Oke, habis itu oke, udah ya. Oke, lanjut. Di sini saya akan coba untuk saya coba tampilin dulu untuk user view atau film view-nya di sini. Jadi untuk film view-nya di sini saya menampilkan. Nah, di sini saya menampilkan nama, sinopsis, bioskop, jadwal tayang, dan gambar itu menggunakan looping sini for each di sini. Nah, di sini jadi di sini tuh kayak bikin tabel. Terus di tabelnya itu ada actionnya itu edit sama delete gitu.
Oke, sini ada script juga buat mempermudah query-nya. Ya ini pokoknya ini aturan tampilan dari tabel admin gitu. Setelah itu coba kita cek lagi untuk si tampilannya, user code. Ini yang home belum ditampilin. Oke. Nah tadi tuh yang home itu yang di sini, ini home untuk landing ya. Jadi si home ini saya styling pakai Tailwind, dan di sini saya juga melakukan looping for each untuk mengambil data untuk gambar, nama, sinopsis, bioskop, jadwal tayang. Lalu di sini ya pokoknya saya atur kartnya seperti ini, atur kartnya jadi pakai flex kiri kanan dikasih gap, nah terus di div lagi dikasih flex gitu. Nah kayak gini. Jadi dia itu intinya dia itu kayak ini kan dia ngelooping ya, jadi dia itu kayak ngambil semua datanya dulu terus dibikin cardnya, lalu lanjut lagi ke data yang kedua dibikin cardnya lagi, jadi dia ada banyak kayak gini. Setelah itu oke, sini udah ya. Setelah itu di sini saya juga menambahkan review ya, jadi user bisa memberikan review. Nah di sini saya juga ada JavaScript-nya, jadi kayak dia nge-toggle langsung di sini. Jadi misalkan saya coba review yang ini, di sini saya bisa ketik filmnya sangat menarik. Nah itu berupa user input, jadi tinggal di review. Oke, langsung masuk. Setelah itu saya coba kembali lagi ke sini. Setelah create tadi, saya coba edit di sini. Kan saya mau edit yang ini. Oke, nah pas saya pencet edit di sini, ini belum diubah. View, belum. Oke, sudah. Oke, jadi di sini itu saya melakukan edit pada filmnya. Nah di sini bisa dilihat kalau awalnya itu datanya itu sama seperti yang di tabel tadi. Jadi Spider-Man sinopsisnya ini, bioskop plastik Cibubur, jadwal tayang sama dan gambar juga sama gitu. Nah di sini tuh saya juga bisa merubah, misalkan Spider-Man. Saya ganti jadi Miles Morales gitu. Terus sinopsisnya saya samakan, proses bioskopnya saya ganti jadi Plaza Surabaya. Jadwal tayang juga saya ganti di sini menjadi 31 coba. Oke. Misalnya saya tetap update data. Oke, setelah dilakukan update sini sudah terjadi perubahan ya. Di sini Spider-Man Miles Morales di Plaza Surabaya tanggalnya segini, 12/1. Nah, hal ini pun update ini pun juga terjadi di landing sini. Kan saya refresh. Nah, dia berubah jadi seperti ini. Di Spider-Man Miles Morales, bioskop Plaza Surabaya, jadwal tayang jam segini. Jadwal tayang di tanggal seperti ini. Jadi 31 Desember. Oke. Itu untuk edit. Lalu untuk delete-nya di sini saya coba delete yang ini. Saya coba delete Spider-Man Miles Morales ya. Apa nih errornya? Kita yang salah nih, kan film. Oke. Yang salah sini. Jadi dia itu lagi apa ya? Dia itu datanya itu lagi bergantungan, maaf ya. Jadi di sini tuh
ada data bergantungan di My Ticket. Nah, jadi di My Ticket itu dia, oh iya kan udah ada di sini My Ticket ya. Jadi di My Ticket dia itu nanti lebih dijelaskan detail sama teman saya. Jadi di sini tuh dia ada detail tabel baru di sini, yaitu ya sebentar di sini di My Ticket ya. Coba. Nah, di sini di My Ticket itu dia ada binding foreign key di sini. Jadi tadi kan konflik ya, karena filmnya itu dipakai di sini. Filmnya dipakai di My Ticket. Jadi mungkin saya coba hapus yang lain saja. Saya coba hapus yang ini aja. Spider-Man Across the Spider-Verse. Coba saya hapus di sini. Oke, saya coba tadi saya copy. Oke, saya delete. Nah, dia nggak konflik karena datanya itu tidak dipakai di My Ticket tadi ya. Oke. Tadi sempat konflik karena datanya dipakai di My Ticket, jadi ada masalah tadi ya. Oke. Setelah itu, oke, pas di refresh sudah hilang ya filmnya. Oke, itu untuk CRUD-nya. Lalu saya ingin menjelaskan juga tadi tentang perihal ini ya, perihal confirmation. Mana confirmation? Nah, ini confirmation. Jadi confirmation itu adalah halaman setelah pembayaran ya. Nanti ada lebih jelas dijelaskan oleh teman saya. Nah, dia itu sini confirmation. Nah, di sini tuh setelah user itu membeli tiket, kayak gini coba saya tunjukin aja deh. Jadi setelah misalkan user kan dia bakal beli tiket ya, misalkan ini. Nah, setelah dia pilih ini dan dia sudah mencet bayar, dan misalkan tiket 5 tempat duduk biasanya ya, gitu, oke. Kan kode promo ini opsional COTS 1945 misalkan gitu. Terus ini QRIS cash bayar. Nah, dia pokoknya dia nanti dia bakal ke redirect ke ini, ke confirmation. Sebentar, coba saya cek. Yaitu ada di sebentar, model, tiket model. Coba saya cek dulu sebentar. Tiket model, tiket controller. Ya, jadi setelah nanti user itu kan dia kan di tiket form ya. Tiket form itu di tiket controller dia, oh ini belum diganti di data. Jadi ini tuh dia ke confirmation harusnya confirmation. Nah, ini coba lagi kan saya beli lagi 5 seperti ini QRIS 8. Nah, setelah confirmation terjadi sini sudah dibayar, enggak, maksudnya kayak setelah proses bayar itu berlanjut di sini kami menambahkan sebuah promo di sini. Jadi kamu mendapatkan promo dari pembelian tiket gitu. Jadi di sini tuh akan kontennya di sebenarnya berubah-ubah di sini. Nah, di sini juga ditambahin info pembayaran sedang dipending gitu. Lalu coba kalau kita refresh, dia akan berubah-ubah di sini kontennya. Kenapa? Karena tadi kita memberi di user code itu confirmation. Oke, confirmation itu dia ngambil datanya FID gitu. Jadi ngambil database-nya, ngambil isi content table dari film, dari FID di sini.
Jadi dia bakal ambil random dari sini. Coba saya buka confirmation. Nah, di sini saya menggunakan shuffle. Jadi dia bakal nge-randomize order di sini. Oke. Ini PHP biasa. Lalu setelah itu CRUD sudah. Nah, di sini ada dua button, jadi dia bisa lead ke home atau ke halaman yang landing tadi, atau enggak ke halaman tiket gitu. Jadi kalau misalkan kita ke cek halaman tiket, nah ini akan munculkan beberapa tiket gitu, tiket yang Anda miliki gitu. Tapi untuk ke home, kalau ke home dia berarti dia bakal ke halaman yang awal gitu. Oke. Setelah itu coba cek lagi ya. Oke, sudah, coba kita cek di tabel database-nya. Oke. Jadi untuk overview apa yang terjadi di sini ya. Jadi itu sebenarnya itu kita itu melakukan sebuah penggabungan table dengan foreign key, yaitu my ticket. Kenapa? Jadi itu sebenarnya untuk si admin ini dia itu bergantung kepada database-nya kepada table film film yang ini, dan filmnya itu dia memunculkan landing di sini, info di sini. Lalu kenapa ada tabel tiket dan my ticket di sini? Jadi tiket itu dia itu bertanggung jawab untuk ini. Tiket itu dia bertanggung jawab untuk ya beli tiket sih sebenarnya. Nah, di sini nanti ada info yang diisi di sini. Tadi saya sudah isi, lalu tadi ada confirmation. Nah, dia itu semuanya masuk ke store ke DB di sini. Nah, karena dia masuk ke sini, kita itu masih mencari tahu biar si my ticket ini yang ada banyak di sini itu bisa muncul si tiket ini muncul di sini, muncul di my ticket. Nah, di sini tuh my ticket itu cuma ada 5. Kenapa cuma ada 5? Karena dia itu mengambil dari my ticket di sini dengan binding foreign key di sini. Jadi ada MID-nya gitu. Nah, jadi di tiketnya itu sebenarnya ada penggabungan dua tabel. Jadi di sini tuh kita ambil yang bagian atas ini, dia itu memakai tabel film yang ini, yang atas ini. Nah, yang bawahnya di sini kita memakai tabel tiket. Itulah kenapa di sini di my ticket itu digabung jadi seperti ini. Nah, namun di sini sudah bisa masuk dan ada beberapa tiket yang ditampilkan itu. Dan nanti untuk lebih detailnya cara menampilkan cara menampilkan my ticketnya nanti akan dijelaskan lebih detail oleh teman saya gitu. Oke. Selain my ticket bisa diakses dari ketik, kita bisa pakai button di sini. Dia bakal ngelit ke my ticket dan setelah itu di sini ada history transaction. Oke, jadi history transaction-nya kayak gini. Jadi urutan yang dibeli pertama siapa sampai yang terakhir gitu. Dan bisa dilihat jadwal tayangnya, jam tayang, jadwal tiket, tempat duduknya. Makanya ini lebih detailnya gitu dari my ticket. Oke, baik, mungkin itu yang penjelasan untuk bagian admin dan beberapa site UI untuk user. Mungkin selebihnya bisa dapat dicukupkan atau dilanjutkan oleh teman saya. Oke. Terima kasih.
Nama saya Kartika Diva Asmaragita dengan NRP 039 akan mendemokan terkait transaksi pembelian tiket dan juga historinya. Pertama saya akan menjelaskan terkait untuk pembelian tiketnya di sini. Pada laman home, di sini page home, kita bisa klik saja button beli tiket ini dan kemudian diarahkan pada page formulir pembelian tiket di sini. Di sini kita diberikan 5 inputan, yang mana untuk jam tayang dan metode pembayaran ini merupakan drop down dengan jam tayang ada 4 opsi, sedangkan untuk metode pembayaran ada 3 opsi sebagai berikut. Dan inputan ini akan kita simpan ke dalam database, sehingga di database di sini kita perlu membuat tabel tiket, yang mana untuk tabel tiket di sini dia akan menyimpan entitas sebagai berikut. Dan untuk TID merupakan primary key yang kita set auto increment. Dan untuk timestamp di sini dia akan menyimpan waktu terjadinya transaksi pembelian tiket tersebut untuk merekam waktu dan juga tanggal dari transaksi. Dan selanjutnya kita masuk ke kode programnya. Saya akan menjelaskan secara singkat apa saja yang diperlukan. Di sini kita perlu membuat tiket model. Jadi di modelnya kita perlu membuat tiket model yang mana di dalamnya ini sesuai dengan database yang sebelumnya saya sampaikan di sini sebagai berikut. Dan untuk kasus timestamp di sini kita perlu setting lebih lanjut, yaitu di sini ada 2 metode, ada add timestamp dan juga update timestamp. Yang mana di sini untuk update ini akan secara kontinu memperbarui waktu dan tanggal, yang kemudian nanti akan dilakukan add timestamp di sini pada fungsi ini yang akan dimasukkan atau insert ke dalam database-nya sebagai berikut. Dan kemudian masuk untuk membuat tiket controller-nya dulu. Di sini ada perlu 2 metode, yaitu ada tiket form dan juga store. Jadi untuk tiket form di sini dia berdasarkan dari model tiket model yang kemudian di sini berdasarkan kolom TID yang diubah secara SND yang akan nanti ditampilkan semuanya, yang datanya itu akan disimpan ke dalam array data users. Dan data ini semuanya akan ditampilkan pada page tiket sebagai berikut. Dan untuk yang fungsi method store ini, dia akan menyimpan semua inputan ke dalam database tabel tiket. Nah, di sini sudah diatur sebagai berikut. Nah, kemudian lanjut ke page view-nya, yaitu di sini kami membuat page view tiket, yang mana di sini kita bisa lihat untuk jam tayang di sini karena drop down, kami memberikan 4 opsi sebagai berikut, jam 7, 9, 11, dan 13. Dan kemudian untuk metode pembayaran di sini, yaitu 3, debit card, lalu kris, dan juga cash sebagai berikut. Dan semua inputan pada formulir tiket ini yaitu string atau teks. Dan kemudian kita atur actionnya sebagai berikut, ada action add ticket, itu di roots-nya. Dan di roots-nya ini untuk formulir tiket atau transaksi dari pembelian tiket ini ada 2 action, yaitu tiket form dan juga etiket. Nah, tiket form dan etiket ini dia mengacu pada tiket controller, dengan etiket itu metodenya adalah store, sedangkan tiket form itu adalah tiket form. Nah, tiket form ini dia akan mengambil data dari database, sehingga di sini dia get. Nah, untuk yang etika di sini, karena dia store, menyimpan data ke dalam database, sehingga dia adalah post sebagai berikut. Sehingga berdasarkan ini hasilnya, semisal saya akan melakukan inputan untuk jam 9, dengan jumlah tiket itu adalah 3, tempat duduknya sebagai berikut, semisal adalah 4. Kemudian metode pembayarannya semisal cash, dengan kode promo semisal adalah PBKK1 sebagai berikut. Kemudian saya klik bayar. Nah, ini adalah confirmation untuk menampilkan dari tiket dari promo Spider-Man ini, promo sebagai berikut dan sebagainya. Dan kita akan cek ke database-nya di sini untuk membuktikan apakah datanya tersimpan dengan benar atau tidak. Di sini pada tabel tiket kita cek. Ya, untuk data paling terakhir yang kita masukkan ini ya, input, itu berhasil masuk, yaitu sebagai berikut, jam 9 dengan
jumlah tiket 3 yang dibayar dengan cash dengan kode promonya PBKK 1. Dan kita bisa lihat dari timestamp-nya sebagai bukti, yaitu jam 19, yaitu jam saat ini. Dan tanggalnya ada 30 November, jadi sudah sesuai. Dan kita lanjut ke untuk history transaksi dan my ticket. Di sini bisa kita masuk ke history transaksi dengan klik di sini. Oke. Dan untuk my ticket tinggal masuk sini. Oke. Jadi kita bisa lihat untuk laman my ticket sebagai berikut. Ada 5 di sini dan history transaksi sebagai berikut. Oke. Jadi kita bisa lihat di sini untuk historinya ada 6 kolom yang mana di sini merupakan hasil join dari 2 tabel sebelumnya yang telah dijelaskan, yaitu tabel 3 dan tabel film. Untuk nama, bioskop, dan jadwal tayang itu merupakan entitas dari tabel film, sedangkan jam tayang dan jumlah tiket dan tempat duduk itu merupakan entitas dari tabel tiket. Nah, kita bisa masuk ke tabel database ya. Jadi perlu membuat tabel master untuk menghubungkan 2 tabel tiket dan film, yaitu kami beri nama my ticket yang mana MID sebagai primary key dan foreign key-nya yaitu ID dari tiket dan juga ID dari film sebagai berikut di sini. Dan kita masuk saja langsung ke kode programnya. Saya akan menjelaskan secara singkat. Pertama kita perlu membuat my ticket modelnya di sini. My ticket model ini sesuai dengan database sebelumnya, yang mana di sini allow fields-nya ini akan berisi berisi entitas dari tabel film dan juga entitas dari tabel tiket sebagai berikut. Nah, kemudian kita perlu membuat controllernya di sini dengan nama my ticket controller, yang mana di sini berisi 2 metode yaitu ticket list dan my ticket. Nah, ticket list di sini dia akan mengacu pada mengambil data dari my ticket model, yang kemudian di sini dia akan melakukan join berdasarkan FID dari tabel film dan juga TID dari tabel tiket. Dan juga dia akan memuat data semua dari tabel ini, point out, yang kemudian disimpan dalam array data users, dan datanya itu akan dimuat di page ticket list. Dan selanjutnya untuk metode my ticket itu sama cara kerjanya dengan yang metode sebelumnya, hanya saja di sini akan ditampilkan di page my ticket. Oke. Dan jadi di sini kita perlu 2 view page, yaitu ticket list dan my ticket. Nah, pertama di ticket list di sini akan ditampilkan nomor, nama, bioskop, jadwal tayang, jam tayang, jumlah tiket, dan tempat duduk. Yang mana untuk nomornya di sini dia bukan primary key atau ID, tapi dia adalah counter, yang mana di sini kami beri nama nomor, dan kita set nilainya 1, dan kemudian dia akan terus terincrement di setiap perulangan for each-nya sebagai berikut. Dan untuk my ticketnya di sini sama akan menampilkan di sini ya, akan menampilkan gambar bioskopnya, lalu jadwal tayangnya, waktu, kodenya, jumlah tiket, dan tempat duduk. Hanya saja untuk kasus kode promo di sini kami membuat fungsi khusus yaitu generate random code, yang mana untuk digit dari kode promonya ini kita batasi yaitu 5 di antara huruf A sampai Z dan dikombinasikan dengan angka sebagai berikut. Sehingga tampilannya akan sebagai berikut. Nah, kita bisa lihat dari database-nya di sini my ticket. Nah, kami sudah melakukan join di sini ada 5 transaksi, yang mana bisa kita lihat di tabel historinya di sini sesuai 5 transaksi sebagai berikut. Yang kemudian di sini ditampilkan hasil join-nya di sini sebagai berikut: nama, bioskop, jadwal tayang, jam tayang, jumlah tiket, dan tempat duduk. Dan bila kita cocokkan dengan my ticket di sini, itu juga sudah sesuai. Jadi my ticket ini adalah tampilan tiketnya yang biasa kita scan. Nah, di sini bisa kita lihat untuk nomor 1 dia melakukan transaksi untuk pemesanan tiket film Black Noir. Kita bisa lihat di nomor 1 ini ternyata Black Noir. Dan untuk yang nomor 5 adalah Spider-Man. Apakah benar Spider-Man? Dan memang Spider-Man. Dan di sini perbedaan untuk yang history transaksi dan my ticket di sini, untuk my ticket kita menambahkan tampilan synopsis dan juga gambar dan kode promonya sebagai berikut. Ya.
Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan terkait demo kuis 2, yaitu membuat aplikasi pemesanan tiket bioskop online. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.